Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Rozana dari Unit 2 Prodi PGMI semester 3, mahasiswa IAIN Langsa. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah materi PKN. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Pancasila. Yang kita ketahui, filsafat sendiri artinya adalah pembahasan yang terinci ataupun yang terdalam. Berarti filsafat Pancasila adalah yang membahas tentang inti-inti dari Pancasila itu tersebut. Menurut objek, Pancasila adalah pemikiran atau ide-ide untuk kedepannya masyarakat Indonesia itu seperti apa, nilai-nilai moral itu seperti apa, dan penentuan negara itu tersendiri. Adapun relasi kausalitas Pancasila adalah yang pertama, asal mula yang langsung. Asal mula yang langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang terjadi Pancasila sebagai filsafat dasar negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi Indonesia. Yang kedua, asal mula yang tidak langsung. Asal mula yang tidak langsung adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Pengertian hakikat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan lahir begitu saja pada tahun 1945 melalui proses yang sangat panjang, didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah-penjajah dari berbagai macam negara. Melihat pengalaman bangsa yang lain, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagai nama bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah, berfakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, dan bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan istilah dari Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1967. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, Pancasila sebagai segala sumber hukum. Segala peraturan hukum berlaku harus selalu bersumber berdasarkan kepada Pancasila, berujung dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, tidak boleh bertentangan. Pancasila sebagai suatu sistem bertujuan dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi itu tersendiri, saling menghubungkan, saling ketergantungan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama suatu sistem. Kelima, terjadinya dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi sistem adalah suatu kebetulan dan keseluruhan
yang bagian unsurnya saling berkaitan, saling menghubungkan, saling bekerja sama satu sama lain untuk tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Pengertian sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling menghubungkan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan dengan satu sama lain. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Kesimpulan dari filsafat Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang, melainkan terbentuknya melalui proses yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat dalam suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu sama dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya suatu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Cuma ini yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam masa pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.